Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini untuk kesekian kalinya, mungkin ini pertemuan kita yang kelima atau yang keenam. Ya, insya Allah kita akan bahas hadis yang kelima di rentetan hadis Arba'in. Ini hadis tentang bid'ah. Ada dua hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam hadis yang kelima ini, dan kedua-duanya sama-sama dari Aisyah. Ya, dalam hadis itu beliau menulis dengan kalimat an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala, dari ibunya orang-orang beriman, Ummu Abdillah. Ini Ummul Mukminin merupakan panggilan untuk seluruh istri Rasulullah alaihi wasallam. Itu kalau jamak Ummahatul Mukminin. Dan panggilan ini bukan panggilan dari Rasul, bukan panggilan dari sahabat, bukan panggilan dari para ulama, tapi Allah sendiri dalam Al-Quran yang memanggil para istri Nabi dengan sebutan ya ummahat wa azwajuhu ummahatuhum. Allah berfirman, dan istri-istrinya merupakan ibu bagi mereka, ibu bagi umat Islam. Namun kata Imam Ibnu Katsir, walaupun disebut ibu bagi umat Islam, bukan berarti lantas kita menjadi mahram. Ya, biasanya kan kalau ibu sama anak jadi mahram. Ya, kalau ini tidak berarti lantas istri Rasulullah itu menjadi mahram bagi para sahabat, kecuali yang memang benar-benar mahram mereka. Khusus untuk Aisyah, beliau dikunyahkan dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal Aisyah sepanjang hayatnya belum pernah punya anak. Harusnya kalau Ummu Abdillah kan berarti dia punya putra bernama Abdullah. Ini gimana ceritanya kok beliau radhiyallahu anha dipanggil dengan Ummu Abdillah? Syekh Utsaimin menjelaskan ada beberapa kemungkinan. Pertama, beliau memang pernah punya anak tapi keguguran, atau pernah hamil tapi keguguran. Yang kedua, karena beliau Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, dan orang-orang beriman itu adalah Abdullah, hambanya Allah, sehingga ya itu tidak beda. Ketika disebut Ummul Mukminin dengan Ummu Abdillah ya sama, itu hanya pemulangan saja. Adapun Aisyah, beliau memiliki keutamaan, di mana dalam hadis Imam Tirmidzi, Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan mengatakan, ya Muhammad, hadhihi zaujatuka fi dunya wal akhirah. Wahai Muhammad, ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Dan ini menunjukkan keutamaan dia di atas yang lainnya. Oleh karena itu para sejarawan itu berbeda pendapat siapakah yang paling utama di antara Aisyah atau Khadijah. Karena Rasul pernah mengatakan ketika ditanya oleh Amr bin As dalam hadis Bukhari, man ahabba ilaik, siapa orang yang paling kau cintai? Nabi menjawab Aisyah. Jadi Aisyah yang dijawab oleh Nabi. Lalu kata beliau, minna rijal, kalau yang laki-laki. Kalau Aisyah, Rasulullah menjawab abuha, ayahnya, yaitu Abu Bakar. Thumman, lalu siapa lagi? Lalu kata Nabi, Umar. Maka ini hadis yang juga memperkuat posisi Aisyah sebagai istri yang paling utama di antara yang lain. Namun sebagian ulama dan juga sejarawan menjadikan Khadijah sebagai orang yang paling utama atau istri yang paling utama. Berdasarkan hadis Bukhari pula, itu ketika Rasulullah alaihi wasallam ya senantiasa menyebut Khadijah, sehingga membuat Aisyah cemburu. Khadijah lagi, begitu gitu.
Lalu kata Rasulullah, bagaimana mungkin dia melupakan Khadijah? Dia adalah wanita atau orang pertama yang mengakui kenabiannya ketika awal turun wahyu pertama. Dan dialah yang memberikan aku anak. Kita tahu di antara istri Rasulullah alaihi salatu wassalam yang memberikan anak adalah Khadijah. Kecuali satu yang selain Khadijah, itu juga agak belakangan, yaitu Maria Al-Qibtiyah dengan putra bernama Ibrahim yang wafat di usia belum sampai 2 tahun. Jemaah sekalian, azzakumullah, hadis-hadis tadi sekaligus koreksi untuk orang-orang Syiah, di mana mereka sangat anti dengan Aisyah. Ya, sampai-sampai salah satu tokoh mereka di zaman ini tinggalnya di Inggris, Birmingham, yaitu Yasir Al-Habib. Kalau antum bisa googling atau di mana YouTube ya, ketika ada Yasir Al-Habib, itu banyak ceramah-ceramahnya. Masih muda, usianya baru 43 tahun lah. Lahir tahun 79, berarti 43 tahun. Tapi dia sudah menjadi chef di sana. Dan di mana beliau mengatakan, inni a'taqidu anna Aisyah al-an fi nari jahannam bal hiya fil qarijah. Saya meyakini sekarang Aisyah di neraka jahanam, bahkan di qarijah, di ujungnya, di apa namanya, keraknya, di dasarnya, di di palungnya, begitu. Dan dia meyakini Aisyah di neraka. Mungkin dia pernah ke neraka dulu, terus dia bisa tahu gitu. Aisyah ada di situ. Dan jelas ini merupakan bentuk kekufuran. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Liyaghitsu bihimul kuffar." Para sahabat Nabi membuat marah orang-orang kafir. Nah, Aisyah radhiyallahu anha terkategorikan sahabat Nabi, bahkan termasuk kategori istri Nabi, jelas. Ketika Allah katakan orang-orang kafir itu marah dengan para sahabat Nabi, lalu kata Imam Malik, ya, man ghaza sahabata fahuwa kafirun bi hadhihi ayat. Siapa yang murka, yang jengkel, yang marah dengan sahabat Nabi, maka dia kafir menurut ayat ini. Lalu kemudian kata Imam Ibnu Katsir, wa wafaqa jamaah minal ulama, para ulama sepakat dengan apa namanya fatwa dari Imam Malik tentang kafirnya kaum Rafidhah. Itu tentang sedikit biografi Aisyah. Yang jelas Aisyah itu sama Fatimah, tuaan mana? Aisyah sama Fatimah tuaan mana? Kan Fatimah putri Rasul tuh, ya. Ternyata Aisyah dengan Fatimah lebih tua Fatimah. Itu Fatimah. Jadi ketika Rasul menikahi Aisyah, ya dengan Fatimah, usia Fatimah dan Aisyah lebih tua Fatimah. Ada yang menyebut 8 tahun, ada yang menyebut 5 tahun. Dan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah dalam hadis Bukhari 7 tahun. Kemudian di usia 9 tahun baru diboyong, dipindahin. Dan ketika dipindahkan itu, saking masih bocahnya, Aisyah sambil membawa bonekanya, menyeret-nyeret bonekanya. Ya, orang-orang liberal dan juga orientalis telah menuduh Rasulullah SAW dengan kisah ini, kisah pernikahan Aisyah dengan Rasul di usia 7 tahun, itu menuduh dengan sebutan bahwa Nabi Muhammad SAW pedofil ya, senang dengan anak kecil gitu. Jelas ini kita koreksi. Dan sayangnya di antara umat Islam ada yang dengan semangat ingin mengkoreksi, tapi caranya salah. Yaitu dengan cara mendoifkan hadis tersebut. Nah, saya khawatir ini bagian dari mencari muka di hadapan orang fakir. Enggak benar tuh kisahnya itu hadis doif. Padahal itu hadis ada atau tidak orang kafir begitu sama kita, gitu aja. Ada atau tidak ada kisah tersebut tentang Aisyah nikah sama Nabi usia 7 tahun, mereka emang seperti itu sama kita. Dia akan mencari celah untuk menyerang Islam. Saya udah bikin artikel lumayan panjang, udah lama sih, tahun 2008-2009, tentang ya kesahihan hadis ya Aisyah nikah dengan Rasul di usia 7 tahun. Ya, orang-orang yang dianggap dhaif seperti ada Urwah di situ, salah satu perawinya, dia merupakan orang yang thiqah, terpercaya, dan orang dekat Aisyah sendiri, apa istilahnya, sepupu atau keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha.
Adapun pernikahan Rasulullah dengan Aisyah di usia segitu karena itulah apa istilahnya budaya yang terjadi di masa itu. Tahu dari mana kita kalau itu budaya? Cukup banyak para sahabat Nabi nikah yang masih bocah. Contohnya Amr bin As sendiri. Amr bin As selisih usia dengan putranya hanya 12 tahun. Ini disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi, ya Abdullah bin Amr bin As dan ayahnya yaitu Amr bin As selisih usianya hanya 12 atau 13 tahun. Berarti berapa dia nikah saat itu umurnya? Kira-kira berapa? 10 atau 11 kan? Kita beda sama bapak kita 20-an tahun. Ya, atau mungkin 23, 24 misalnya. Nah, di beberapa kitab fikih pun ada pembahasan tentang pernikahan anak kecil. Berarti apa? Ketika hal itu dibahas dalam kitab fikih, berarti emang itu ada di masa itu. Karena nggak mungkin mereka membahas sesuatu yang tidak pernah ada. Maka gunakanlah kacamata orang zaman dulu, jangan menggunakan kacamata orang zaman sekarang untuk memahami budaya orang zaman dulu. Ya, kalau kita menggunakan kacamata orang zaman sekarang, kita akan menuduh Rasulullah doyan anak kecil. Dan ternyata dari istri-istri Rasul yang umurnya seperti itu hanya Aisyah. Nggak ada istri Nabi yang lain usianya seperti Aisyah. Artinya, kalau dikatakan pedofilia, tidak mungkin. Karena pedofilia itu selalu dengan anak kecil. Nah, dari sisi ini juga nggak benar. Ya, dulu ada yang bertanya begini, waktu saya di Kalimantan tuh, kenapa sih Fir'aun ikut-ikutan ngejar Nabi Musa? Kan dia seorang raja besar, ya, kan dia punya staf, punya jenderal, punya panglima perang, ngapain ikut-ikutan ngejar? Tenggelam jadinya. Jadi maunya dia mungkin nggak tenggelam. Ya, saya bilang, Pak, cara berpikirnya jangan cara berpikir jenderal zaman sekarang. Cara berpikir gunakan cara berpikir pemimpin zaman dulu. Orang zaman dulu kalau perang jenderal ngikut. Rasul aja perang ngikut. Ya, kata Syekh Al-Mubarak Kafuri, Rasul ikut perang 37 kali. Dan perang terakhir yang Nabi itu perang Tabuk. Kalau menggunakan pola pikir jenderal zaman sekarang, kalau zaman sekarang jenderal mah di markas. Betul. Di markas, nyatet kok. Berapa yang mati? 3.000 Pak, kirim lagi. Gimana ya? Gitu. Tapi kalau jenderal zaman dulu ikut tempur, Abu Jahal ikut tempur. Ya. Oleh karena itu zaman sekalian, kalau pola pikir menggunakan cara pikir orang zaman sekarang memang nggak klop kisahnya. Sama tentang masalah pernikahan Aisyah dan Rasul juga demikian. Baik, apa kata Rasulullah dalam hadis itu yang dikutip oleh Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang ahdatsa, yang ikhtara'a. Ahdatsa artinya ikhtara'a, mencipta hal-hal yang baru yang bukan berasal dari urusan kami, maksud urusan kami adalah agama, maka dia tertolak. Di hadis kumpulan yang sama, di hadis kelima ini, lalu Imam Nawawi mengutip hadis yang kedua sama-sama juga dari Aisyah, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Mirip, ya, cuma kalimatnya agak sedikit berbeda. Siapa yang beramal yang mana aku tidak pernah, ya, yang mana amal itu bukan bagian urusanku, urusan agama maksudnya, maka fahuwa raddun, itu tertolak. Baik, untuk bid'ah kita akan bahas dari sisi bahasa dulu. Secara bahasa, bada'a artinya mencipta. Allah berfirman, badi'us samawati wal ardh. Allah adalah Maha Pencipta langit dan bumi. Kemudian juga para ulama seperti misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, fa inna kulla syai', segala hal, ya, uhditsa ala ghairi misal, yang diciptakan, yang diada-adakan, yang ghairi misal itu nggak ada contohnya. Sebelumnya nggak ada contoh. Kalau ada contoh namanya plagiat, nyontek, ittiba. Kalau ada contoh. Kalau nggak ada contoh, ikhtira, mencipta, mengada-ada. Ya, yusamma bid'ah, itulah yang dinamakan dengan bid'ah. Ini sekali lagi definisi etimologi secara bahasa. Sehingga menurut bahasa masjid kita ini bid'ah, karena dulunya ada nggak? Nggak ya. Kita semua pun secara bahasa bid'ah. Sebelum kita lahir kita belum ada. Yang semisal kita dengan warna kulit, gaya bicara, suara,
karakter, dan seterusnya, yang mirip banget sama kita belum pernah ada. Maka menurut bahasa kita ini adalah bid'ah. Sawa'un kana mahmudan wa madhmuman atau madhmuman. Baik itu hal yang positif atau yang negatif, itu hal yang baru, maka kacamata bahasa mengatakan ini adalah bid'ah. Tapi kita tahu yang namanya definisi kan biasanya yang sering kepake definisi bahasa atau definisi secara terminologinya. Definisi secara terminologinya. Ya, secara bahasa laptop artinya kan di atas paha. Lap paha, top di atas paha kan kagak enak di atas paha namanya. Tapi secara terminologi ya inilah laptop gitu. Nah sama dalam keilmuan juga begitu. Definisi secara etimologi dengan terminologi lah yang digunakan. Baik, untuk terminologi ya cukup banyak para ulama menjelaskan. Kalau antum baca di buku Syarah Al-Bait itu sudah saya sebutkan siapa. Nah, di sini saya ringkas dari sekian banyak beberapa ulama aja yang kita kutip. Kata Imam Ibnu Hajar, ma'uditsa wa laysa lahu asl ya fi syar'i. Hal-hal yang baru yang tidak memiliki asal. Asal itu dasar, sumber. Hal-hal baru yang tidak memiliki sumber atau dasar fi syar'i dalam syariat, dalam hukum-hukum atau sumber hukum syariat. Sumber hukum syariat, ingat ya, bukan sumber Islam. Ada sumber Islam, ada sumber hukum. Kalau sumber Islam ada dua doang. Apa? Al-Quran dan Sunnah, selesai gitu. Nggak boleh nambah-nambahin. Tapi kalau sumber hukum, sumber berhukum, itu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Semua madhab sepakat 4, yaitu Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sehingga apapun yang tidak ada dasar dalam sumber hukum Islam, secara langsung atau tidak, secara global atau rinci, semuanya nggak ada, itulah kata Imam Ibnu Hajar, bid'ah itu yang seperti itu. Artinya ketika Al-Quran ada, itu bukan bid'ah. Al-Quran, di Quran nggak ada, tapi di hadis ada, maka itu juga bukan bid'ah. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, tapi di ijma ada, maka itu juga bukan bid'ah. Quran nggak ada, di hadis nggak ada, di ijma nggak ada, tapi di qiyas ada. Itu juga nggak boleh dikatakan bid'ah, karena dia bagian dari recommended di antara sumber hukum Islam. Dari mana dasarnya 4 sumber itu? Ya, pertama yang diriwayatkan ya dari Umar bin Khattab oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in. Ketika beliau nanya ke Qadi Syuraih. Qadi itu artinya zaman dulu ketua MA lah, ketua Mahkamah Agungnya. Ya, Syuraih sebagai Qadi pertama. Bima bertahkum? Kamu kalau berhukum pakai apa? Dia menjawab bil Quran, pakai Quran. Wa ilam tajid, kalau di Quran nggak ada gimana? Dia jawab bis sunnah, dengan hadis. Wa ilam tajid. Nah, kalau nggak ada lagi gimana? Nggak ketemu masalahnya. Dia bilang bi ijma'il muslimin, dengan ijma'nya kaum muslimin. Wa ilam tajid. Nah, kalau nggak ada juga gimana? Dia menjawab ajtahidu bi ra'i, saya akan berijtihad dengan pikiran saya, mengkias. Baik, nah dari sinilah para ulama mengatakan sumber hukum Islam itu 4 yang paling utama, ini disepakati para ulama. Baik. Lalu kata Imam Ibnu Hajar, wa yusamma fi urfi syar'i bid'ah. Nah, ini semua dinamakan dalam definisi syariat, ya, dalam kebiasaan syariat, ini namanya adalah bid'ah. Wa makana lahu asal, adapun yang memiliki dasar, memiliki sumber, ya dulu alaihi syar'u, yang mana syariat menunjukkan hal itu, falaisa bibid'ah, itu bukan bid'ah. Jadi mau langsung mau tidak langsung dia nggak dikatakan bid'ah. Contoh, kebiasaan sebagian muslimah atau ibu-ibu di Indonesia menjelang Lebaran mereka bikin kue spesial Lebaran, kue apapun. Lalu kemudian mereka bagiin ke tetangga. Kadang tetangga yang dapat besok dia bikin juga. Ya mungkin zaman sekarang udah jarang yang bikin sih, yang pada beli sekarang. Ya beda zaman kan. Lalu setelah bikin ngasih lagi, ngebales gitu. Nah yang seperti ini kalau ditanya dalil khusus yang nggak ketemu. Dalil khusus secara langsung bikinlah kue sebelum Lebaran, sebelum Idul Fitri, nggak ada. Tetapi masuk kategori dalil umum.
tahadu atau tahadau, cara bacanya bisa dua, bisa tahadu atau tahadau. Ya, tahadu, tahabu, salinglah memberi hadiah, niscaya saling mencintai. Jadi ketika dalil khusus tidak ada, adanya dalil umum, maka dalil umum atau dalil mutlak ini juga dalil. Maka dia boleh melakukannya. Ada seorang ibu dari daerah Laguna Auri, itu WA entah di grup entah japri dia men-screenshot ya, sebuah tulisan di Facebook atau wallpapernya ya atau status di Facebook. Bagi yang sekarang sedang saum Muharram, 1 Muharram saat itu, batalkan puasanya karena Rasul nggak pernah saum Muharram. Wah, bikin heboh. Langsung di-share ke saya, apakah betul kayak begitu, Ustaz? Ya, kita nggak boleh puasa saum 1 Muharram. Boleh, Bu. Secara khusus puasa tanggal 1 Muharram memang tidak ada. Tapi secara global puasa bulan Muharram, puasa terbaik setelah Ramadan, Rasul yang bilang. Walaupun itu hadis nggak nyebutin tanggal, namun ada dalil umum ketika Rasul ditanya, ayu siyami afdal ba'da Ramadan, siam apakah yang paling utama setelah Ramadan? Nabi mengatakan yaitu siam atau puasa di mana fi syahrillah, di bulannya Allah yang mana tusamunahu Muharram, yang kalian menamakannya dengan nama bulan Muharram. Hadis ini menyebut bulan Muharram puasa terbaik. Berarti kalau disebut bulan Muharram, mau tanggal 1-nya, mau tanggal 2-nya, mau tanggal 3-nya, mau tanggal sampai akhir, semua masuk kategori itu. Yang salah yang mana? Yang salah kalau masing-masing diembel-embeli sama fadilah-fadilah yang tidak ada dasar. Tanggal 1, fadilahnya jadi tambahan ganteng. Tambahan 2, bini tambahan sayang. Hari ketiga, anak jadi pinter. Nah begitu. Diembel-embeli fadilah yang tidak ada dasar, barulah itu disebut masalah. Tapi ketika dia puasa ngikutin hadis yang tadi, di mana hadis itu nggak nyebut tanggal secara khusus, global aja, tetap dia masuk koridor dan nggak boleh langsung dikatakan bid'ah. Baik, jemaah sekalian. Kemudian kata Imam Ibnu Hajar masih fal bid'atu fi syar'i madmumah. Maka bid'ah dalam definisi syariat itu adalah tercela. Jadi untuk bid'ah yang tercela, yang seperti itulah yang disebut dengan tercela. Yang semua sisi dalil, semua sumber dalil tak satu pun yang merekomendasikan hal tersebut. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara usul fikih, itu sumber hukum bukan hanya 4. Nah, 4 itu disepakati. Yang enggak disepakati contoh seperti urf, tradisi, kebiasaan. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, tradisi bisa menjadi sumber dalil manakala kebiasaan tersebut di Quran tidak ada larangan, di hadis tidak ada larangan, dan kebiasaan tersebut memang baik, nggak bertentangan. Contoh apa? Seperti urf atau tradisi sebagian masyarakat kita, kalau lagi mau ngawinin anaknya, biasanya nanti masing-masing tetangga akan bantu. Mungkin kalau di Depok kebiasaan ini sudah nggak ada. Ya, tapi di beberapa daerah di luar sana masih. Ada yang bawain ayam, ada yang bawain telur, ada yang bawain ini, itu. Supaya dia ringan si tuan rumah. Nah nanti gantian biasanya ketika tetangga kayak gitu ya dia juga ikut membantu. Nah ini tradisi secara khusus tidak ada dalilnya, secara khusus tidak ada. Ya, di Quran maupun di hadis. Tapi tradisi ini sejalan dengan watak Islam. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, dari situlah Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan masa bitum bil urfi fa bitum bin nas. Sesuatu yang ditetapkan oleh kebiasaan atau uruf tradisi maka dia setara dengan dalil. Itu kayak begitu. Cuman ini tidak disepakati oleh mazhab Maliki dan juga Hambali. Ini dipersepsikan untuk dalil uruf ini. Khususnya urf yang baik ya. Kalau urf yang nggak baik, sepakat semua nggak boleh. Ya karena di Indonesia juga urf yang tidak sahih juga banyak. Ya kayak misalnya dikit-dikit kalau lagi banyak masalah, ya masang sajen. Ini lagi rame sajen ini. Ya, ini perlu disajenin dulu nih. Waktu Cipularang jebol, waktu awal-awal bikin pernah di kilometer berapa? Cipularang tuh jebol. Ternyata yang dilakukan oleh anggaplah petugas itu bukan ini mungkin kesalahan rasio pasir sama semennya atau gimana, tapi nanya sama masyarakat sekitar
Ini tampahnya berapa lagi yang kurang? Sajiannya berapa lagi yang kurang? Kan jadi kesian gitu. Harusnya kan mereka berpikir rasional dulu, ini kenapa gitu. Tapi yang ditanya ini berapa lagi yang kurang sajiannya. Baik ya Mas sekalian, ini kan tradisi, iya ini tradisi, tapi dia masuk kategori kalau bahasanya Abu Zahra, pakar usul fikih abad 20, kata beliau ini namanya uruf fasad. Karena uruf ada dua, ada tradisi yang fasad, yang rusak, sama tradisi yang sahih. Ya, yang sahih contoh tadi, kebiasaan-kebiasaan yang baik-baik tadi. Ya, itu contoh tambahan ada seperti itu. Kemudian kita ngambil mungkin dari dua saja ya. Tadi kan dari Imam Ibnu Hajar. Kita ngambil dari Imam Al-Jurjani. Salah satu ulama, ya dia ulama hadis, kemudian ulama fikih juga dan ahli bahasa. Dia bermazhab Hanafi. Dia berkata tentang definisi bid'ah, "Hiya al-amru al-muhdats alladzi lam yakun alaihi sahabah wa tabi'un." Dia adalah perkara baru yang mana di zaman sahabat belum ada dan zaman tabi'in belum ada. Jadi standar bid'ah menurut Imam Al-Jurjani, kalau hal-hal yang udah ada di zaman sahabat, maka dia nggak boleh dibilang bid'ah. Walaupun di zaman Nabi mungkin belum ada. Apa contohnya? Pengkodifikasian Al-Quran. Di zaman Nabi Al-Quran bentuknya masih lembaran-lembaran, warokoh-warokoh. Di zaman Abu Bakar mulai dikumpulin atas ide Umar bin Khattab. Awalnya Abu Bakar nggak mau. Lalu kata Umar, nih yang Qurra ini yang jago-jago baca Quran udah pada meninggal. Kalau mereka wafat, kita nggak nyatet, wah ini bisa hilang. Wah itu maslahatnya. Maka Abu Bakar pun memanggil para pakar Quran dan juga sekretaris Quran yang zaman Nabi dulu masih ada sekarang. Zaid bin Sabit dikumpulin semua. Nah ternyata di masa Abu Bakar pengumpulannya belum rapi. Dilanjutkan di masa Utsman yang kemudian menjadi ya masa Utsmani itu. Jadi Utsman itu bukan generasi pertama, dia generasi kedua setelah zaman Abu Bakar pengumpulan itu. Di masa Rasul belum ada ini. Tapi hal ini tidak masuk kategori bid'ah. Sebab kalau kita mengatakan bid'ah sama juga menuduh para sahabat melakukan bid'ah rame-rame. Kedua, contohnya di zaman Nabi nggak ada, tapi di zaman sahabat biasa. Yaitu seperti ucapan taqabbalallahu minna wa minkum ketika lebaran. Ya, ini kalau disebut sunnah Nabi bukan. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis yang menyebut ketika lebaran Rasul mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum itu tidak ada yang kuat. Itu merupakan kebiasaan para sahabat, itu pun dengan sanad yang hasan. Dan ini juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ucapan tersebut tidak boleh dikatakan bid'ah. Bahkan kata Syekh Utsaimin, ngucapin apapun yang baik-baik ketika hari raya, ini hal yang luas, yang lapang. Mau pakai taqabbalallah, mau pakai minal aidin, mau pakai Idul Mubarak, terserah. Masing-masing negeri dan daerah punya kebiasaan kalimat sendiri yang bermakna doa. Cuman di Indonesia yang salah itu terjemahannya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, ini nggak ada hubungannya sebenarnya. Ya, itu aslinya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Aslinya itu, cuman dipotong orang kita jadi minal aidin doang. Ya, artinya adalah semoga kami dan Anda sama-sama menjadi orang yang kembali baik, kembali soleh, kembali fitrah, begitu katanya. Wal faizin, dan juga orang-orang yang menang, itu maksudnya. Cuman ya tadi kebiasaan kita diterjemahkan menjadi mohon maaf lahir batin. Ya, baik. Kemudian masih dari Al-Jurjani, walam yakun mimma iqtidahud dalil syar'i. Dan hal tersebut memang juga tidak ada dalil syariatnya. Jadi perbuatan yang di masa sahabat, di masa tabi'in ada, dia nggak disebut bid'ah. Kalau nggak ada dan ditambah lagi nggak ada dalil dalam syariat, maka dia dikatakan bid'ah. Baik. Kita masuk bab baru, pembahasan baru. Ada hal-hal baru dalam agama, tapi dia bukan bid'ah tercela. Padahal tadi disebut di hadis ya, man ahdatsa fi amrina dalam urusan agama. Kalau di luar urusan agama, urusan duniawi, justru kita didorong untuk mengembangkan, untuk menginovasi. Ya, dulu kita punya rumah dari gede, sekarang dari tembok, itu inovasi. Ya, dulu kita ya HP kita tahu tahun 2000-an awal yang segede ulekan,
yang gamenya banyak, nyambit, ngulek tuh game itu. Sekarang kita tahu seperti apa. Ini perkembangan kayak gini, inovasi kayak gini, nggak dikatakan bid'ah, justru kita dituntut. Namun dalam urusan agama nggak boleh inovasi. Nah, tapi ternyata ada hal-hal di dalam agama yang juga para sahabat dan para tabi'in dan seterusnya, itu ada yang baru yang di zaman Rasul nggak ada. Apa contohnya? Dan ini udah kita angkat tadi sedikit, contohnya kodifikasi Al-Quran. Jelas ini bagian dari agama, karena dia kitab suci. Contoh yang lain adalah kita belajar tajwid. Tajwid, ilmu tajwid di masa Rasul ada nggak? Sahabat? Belum. Para tabi'in? Belum. Ilmu tajwid itu baru ada kira-kira abad kedua atau abad ketiga Hijriah. Namun orang tahu belajar tajwid ini buat yang pengen baca Quran yang benar, bukan hanya himbauan tapi keharusan. Waratil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, bagaimana bisa dengan tartil kalau nggak belajar tajwidnya? Dari situ muncullah kaidah atau sesuai dengan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Hal-hal yang kewajiban enggak sempurna dengan satu hal, maka supaya kewajiban ini sempurna dilaksanakannya, maka hal ini pun juga wajib adanya. Maka ketika bacaan Quran kita baru benar setelah belajar tajwid, maka belajar tajwid menjadi sebuah keharusan. Walaupun tajwid tidak ada di masa Rasul. Padahal itu jelas bagian dari agama karena membaca Al-Quran. Contoh yang lain, tabwid. Tabwid itu klasifikasi ilmu agama menjadi fikih, hadis, tafsir, ulumul Quran, hadis, macam-macam. Di zaman Rasul nggak ada. Rasulullah nggak pernah ketika ngasih taklim ke para sahabat, yuk sekarang kita kajian akhlak, yuk kita kajian ulumul hadis. Itu baru ada di zaman-zaman selanjutnya. Loh, kok para ulama melakukan apa itu nggak bid'ah? Tidak. Itu sesuai dengan firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan ihsan. Ihsan, do the best. Lakukan yang terbaik. Termasuk ketika nuntut ilmu. Ya, kita rapi, profesional. Termasuk pembagian klasifikasi ilmu itu dalam rangka itu. Oleh karenanya, ini nggak dikatakan bid'ah, karena dia secara tidak langsung masuk koridor perintah untuk berbuat al-ihsan tadi. Kemudian juga, hari ini kalau kita umrah, atau sa'i dan tawafnya, kita lihat banyak jamaah yang melakukannya dengan skuter. Bukan lagi digotong, zaman dulu mau digotong zaman dulu. Sekarang pakai skuter. Di lantai keberapa tuh? Itu kan karena lebih lebar kan putarannya, itu pakai skuter. Sa'i juga tuh di lantai kalau pakai skuter. Kita bingung kan, kok enak banget ya. Bisa-bisa yang 7 kali mau lagi. Udah 7 kali Pak, udah selesai. Tanggung, enak banget ini. Ya. Tapi yang jelas, jamaah sekalian, kenapa para ulama di sana, di Saudi, kok membolehkan? Kenapa nggak dianggap bid'ah? Itu kan ritual, jelas-jelas ritual itu. Karena itu masuk babnya bab alat. Sama seperti orang pergi haji, dulu pakai kapal laut, dulu pakai onta, sekarang ganti pakai pesawat, itu bab alat, alat transportasinya. Ya, kalau dulu digotong, atau dulu mungkin pakai onta, ya sekarang pakai skuter, ya kayak gitu, nggak ada bedanya. Yang salah yang mana? Yang salah kalau sa'inya diubah jumlah putranya, apa jumlah bolak-baliknya, dan tawafnya diubah jumlah putranya. Itu yang salah. Lu tawaf baru 2 kali, iya diskon gue pegel banget kan. Nggak bisa. Dia telah mengubah hakikat ibadahnya, bukan alatnya. Kalau masalah alat, silakan. Ya, apalagi? Itulah kenapa Syekh Shalih Fauzan, beliau tidak mengatakan bid'ah, apa namanya itu? Misbah atau tasbih. Kalau lagi wirid pakai biji tasbih, ulama Saudi sendiri Syekh Shalih Fauzan dia nggak membid'ahkan. Apa alasan dia? Karena itu hanya alat bantu itu. Yang bid'ah kalau kalimat zikir yang diubah-ubah. Tapi kalau alat itu sama seperti Anda tidur ketika malam ingin sholat malam supaya bangun menggunakan alarm, dia sebagai alat bantu bangun, sebagaimana ini alat bantu ngitung. Gitu. Ya, kita baca Quran dengan mata kita, mata kita udah minus. Baca salah mulu, deket salah, jauh salah. Akhirnya pakai kacamata sebagai alat bantu melihat. Maka hal yang sifatnya alat-alat kayak gini, dia nggak masuk kategori bid'ah.
Ini fatwa dari Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz. Apalagi ulama terdahulu Imam Suyuti mengatakan salaf dan khalaf membolehkan gigi tasbih sebagai alat untuk itu zikir. Walaupun mereka sepakat dengan jari lebih lama, kalau bicara utama begitu. Namun kita nggak ingkari ada beberapa ulama yang membid'ahkan. Siapa? Syekh Al-Albani membid'ahkan. Syekh Bakr Abu Zaid membid'ahkan. Bahkan beliau mengatakan ini menyerupai orang kafir. Kenapa? Lihat tuh Buddha, tasbihnya kan kayak gedong-dong gede banget gitu kan. Oleh karena itu, ya kita dalam masalah beda pendapat para ulama tentang itu ya kita lapang dada aja. Oh ternyata ada yang membid'ahkan, ada yang membolehkan, bahkan yang membolehkan para tokoh-tokoh imam besar, termasuk Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan hasan, bagus menggunakan itu. Karena dia sebagai tadi alat bantu ngitung supaya nggak salah jumlah zikirnya. Kemudian dakwah. Dakwah jelas bagian dari agama. Tetapi metodologi dakwah apakah harus menjiplak habis 100% dengan cara Rasul? Rasul ketika dakwah itu ke bukit-bukit. Kita sekarang ke bukit-bukit juga. Santri gila. Santri gila dulu. Ya. Rasulullah ketika jihad menggunakan parit ketika perang Khandaq. Ya, apa parit? God. Kita sekarang ngikutin kayak gitu. Ya beda zaman. Ya zaman dulu pakai kuda. Tujuan pakai parit supaya ini kuda begitu masuk dia nggak bisa naik lagi. Dan gundukan tanah urugan itu pun ditaruhnya di dalam, bukan di luar. Tapi kalau di luar didorong jadi rata lagi. Paham ya? Makanya oleh Rasul taruh di dalam supaya pas kudanya masuk nggak bisa gitu. Ngepung doang nggak bisa masuk. Nah zaman sekarang pesawat perangnya mau di apa namanya? Kali atau apa percuma di atas dipom. Nah akhirnya kita pun nggak pakai cara itu, kita pakai cara strategi yang lain. Walaupun jihad bab ibadah, ya bahkan dia termasuk kategori ibadah yang sangat besar. Namun ketika ada perkembangan masalah strategi, masalah cara, itu enggak dikategorikan bid'ah. Jadi gimana dong yang masuk kategori bid'ah yang tersesat itu? Itu bid'ah dalam bab ritual. Ya. Lu ngapa sholat subuh 5 rakaat? Oh, 2 rakaat aja Allah cinta, apalagi 5. Nah, ini baru kagak beres. Sholat apaan lu? Baru jam 10. Katanya udah duha. Zuhur, belum waktunya. Zuhur kan nanti jam 12.05. Lu tahu nggak? Orang kalau tepat janji, tepat waktu itu namanya apa? Profesional. Kalau setelah waktunya itu zolim. Sebelum waktunya itu ihsan, lebih baik. Maka sholat pun juga begitu. Sebelum waktunya ihsan. Nah, ini ngaco. Kenapa? Karena sholat itu udah ada SOP-nya. Salah satu SOP-nya bukan masalah tata cara saja, tapi juga masalah waktu udah masuk. Kalau belum ya tidak. Nah, ini contoh bid'ah tuh. Tapi kalau ya masalah ya ragam bentuk antum pakai peci, pakai sorban ya, atau pakai alat itu masalah model masing-masing negeri punya gaya gitu. Baik, ya Mas sekalian. Ya kemudian yang terakhir contohnya hal-hal baru dalam agama tapi bukan adalah doa. Doa jelas ibadah. Karena Rasul mengatakan ad-doa huwa al-ibadah. Dalam hadis lain, ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Tapi yang itu dhaif ya. Ad-doa mukhul ibadah itu dhaif. Adapun doa huwa ibadah. Lepas dari itu doa adalah ibadah, maka ini menunjukkan bahwa doa itu ketika disebut ibadah maka dia bagian dari agama. Tetapi ternyata para ulama kita lentur dalam masalah doa. Mereka ketika berdoa menggunakan kalimat-kalimat karangan mereka sendiri. Nggak harus dari Rasul, nggak harus dari Quran. Tapi dari Quran dan dari Rasul itu jelas lebih afdal. Ya, kalau kita mau pakai Rabbana atina fid dunya hasanah, itulah yang paling Nabi sering baca. Ya, Anas bin Malik cerita, doa yang paling sering Nabi baca di banyak kesempatan adalah doa salat itu di kampung kita banyak begitu. Ya. Nah, lalu bagaimana doa kalimat sendiri? Silahkan. Sesuai keperluan kita. Besok anak kita ujian tes masuk sekolah unggulan atau masuk ASN atau apalah gitu. Nah, kita sebagai orang tua kan ngedoain, ya Allah besok anak saya ujian masuk UI ya, UTBK sekarang namanya. Kuatkanlah dia, ringankanlah urusan. Istrinya dengar, doa apaan bang? Ini anak di UTBK. Nggak ada hadisnya bang UTBK, emang nggak ada hadisnya. Nunggu ada hadisnya UTBK nggak bakal ketemu. Tapi rentetan kalimat kayak gitu sah dan boleh. Dari mana kita tahu sah dan boleh? Masa sahabat Nabi nyusun doa dengan kalimat sendiri. Ya, ingat waktu pertemuan yang lalu Umar bin Khattab
berdoa, Allahumma in kunta katabtani ma'al asqiya famhu wa ja'alni ma'as su'ada. Ya Allah, jika engkau catat namaku satu deretan dengan orang-orang melarat, hapuslah namaku. Wa ja'alni ma'as su'ada, dan jadikanlah namaku bersama orang-orang bahagia. Doa ini murni susunan kalimat dari Umar bin Khattab. Lalu ketika doa ini disampaikan ke Mujahid, ahli tafsir, kata Mujahid, hasan, ini doa bagus. Lalu kemudian dalam hadis Bukhari, Umar bin Khattab juga berdoa, Allahumma rzuqni syahadah fi sabilik. Ya Allah, rezekikanlah aku syahid. Ini pun juga ya susunan dari Umar. Imam Ahmad bin Hanbal, dia menceritakan, saya mendoakan Imam Syafi'i di dalam sholat saya selama 40 tahun lamanya. Dan doain gurunya, Imam Syafi'i, itu 40 tahun lamanya. Padahal kita tahu SOP bacaan sholat dari mulai iftitah atau takbiratul ihram sampai salam, kan udah jelas bacaannya apa aja. Tapi ternyata Imam Ahmad bin Hanbal ketika sholat, dia menyisipkan doa untuk gurunya. Dan ini tidak masuk kategori bid'ah, dia mengarang-arang sesuatu di dalam sholat yang aturan mainnya udah paten. Kenapa kok beliau melakukan itu? Karena ada dasar. Itu dalam hadis Imam An-Nasai dan Imam Muslim, cuma yang Imam Muslim agak lebih pendek, An-Nasai lebih panjang kisahnya. Ketika Rifa'ah bin Rafi bersin ketika sholat. Rifa'ah bin Rafi refleks, dia membaca hamdan katsiran thayyiban barakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu yang dia baca. Mirip seperti bacaan sebagian para ustaz kita yang membuka aja. Selesai sholat, Rasul nanya, tadi manil mutakallim? Tadi siapa yang baca itu? Sahabat Nabi nggak ada yang nyaut, diam semua karena khawatir Nabi marah kali. Ya. Tanya kedua kalinya, nyaut juga. Ibu ya, Baru ya Bu ya. kita di sana rame-rame. Kaifatahum, gimana bacanya? Ulangi lagi seperti tadi. Ternyata Rasul bukan marah, malah dipuji. Kata Rasul tadi, lebih dari 30 malaikat berebut siapa di antara mereka yang membuat doa itu. Nah, dari situ kita tahu doa tadi bikinan Rifa'ah bin Rafi sendiri. Karena kalau itu bikinan Rasul, nggak mungkin Rasul sampai nanya kayak gimana bacaannya. Ya, pasti Rasul ingat dengan bacaannya sendiri. Kedua, terjadinya di dalam sholat. Padahal di dalam sholat kan bacaannya udah ada. Dari situlah Imam Ibnu Abdul Bar, kemudian Imam Ibnu Hajar, komentar, ini menunjukkan bahwa menyusun doa atau zikir sendiri selama tidak bertentangan, selama nggak ada macam-macamnya, nggak ada yang buruk-buruk ya itu dibolehkan, hatta di dalam sholat. Ya, ini namanya sunnah takririyah. Dan namun ada etika, ketika membacanya nggak boleh menganggap sebagai sunnah Nabi, karena memang itu bukan bagian dari sunnah Nabi, itu etikanya. Jadi ketika baca doa yang susunan sendiri atau susunan para ulama, kita pinjam redaksinya karena bagus-bagus, kadang-kadang kalau bikin para ulama, maka ini kalaupun dipakai, dua syaratnya tadi. Yang pertama, isinya nggak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, ketika kita mengucapkannya atau mengamalkannya, itu tidak menganggap sebagai sunnah Rasulullah SAW. Baik, ini ada sebagian ya hal-hal yang terkait dengan agama ternyata itu bukan bagian dari bid'ah, karena hakikatnya itu semua masih ada dasar. Baik, kemudian pembagian bid'ah menurut asal kejadiannya. Yang pertama ada bid'ah asliyah, bid'ah orisinil, ya, bid'ah yang original yang asli ini, atau bahasa lainnya bid'ah hakikiyah, bid'ah yang hakiki. Apa maksudnya? Itu aktivitas bid'ah yang di semua sisi sumber hukum Islam dia memang nggak ada dasar sama sekali. Quran nggak ada, hadis nggak ada, ijma nggak ada, qiyas nggak ada, bahkan sumber-sumber lain nggak ada. Apa contohnya? Seperti tawaf di kuburan. Sebagian sufi itu melakukan. Ini sufi bener ya, bukan suka film, ini sufi. Kuburan tawaf. Dengan anggapan itu bagian takarrub ilallah. Di Quran nggak ada, hadis nggak ada, ijma nggak ada, qiyas nggak ada. Maka ini hakikiyah, asli. Sebagian mengatakan ini bukan hanya bid'ah, tapi bisa masuk dalam kesyirikan. Karena biasanya yang seperti itu akan ada perasaan pengagungan kepada yang di dalam kuburnya. Kemudian contoh yang lain adalah menambah-nambah jumlah rakaat sholat bukan karena lupa, tapi sengaja.
Yang tadi contohnya, yang subuh nambah jadi berapa, atau mengurang-ngurang rakaat sholat bukan karena kosor, bukan karena lupa, tapi menyengaja. Maka ini hakikiyah, asli, karena benar-benar mengubah agama. Ya, atau menganggap Al-Quran bukan firman Allah, Al-Quran adalah produk budaya. Ya, sampai hari ini masih ada orang ngomong kayak gitu, Al-Quran itu produk budaya Arab. Ya, di UI itu ada tokohnya di situ, yang masuk ke JIL, ya, jaringan Islam liberal, walaupun sekarang udah nggak terlalu laku JIL, ya, tapi sisa-sisa fosil pemikiran mereka masih ada. Ya, mungkin berganti pakaian. Lalu kemudian juga mereka-mereka yang membenci para sahabat Nabi, ini bid'ah asli ya. Ya harusnya para sahabat Nabi dicintai, lantas subuh ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Emang dicaci maki, ini asli bid'ah. Baik. Yang kedua, bid'ah idhofiyah. Apa bid'ah idhofiyah? Itu bid'ah yang di satu sisi ada dalil perbuatan itu, tapi salah dalam masalah tata cara atau hay'ah, bentuknya. Seperti berzikir dengan cara menari-nari. Dia baru apa istilahnya? Sedep, ya apa sedep ya, baru enak, baru sedep, baru ngerasa ekstase. Kalau udah nari. Tapi kalau zikir cuma duduk begini kurang nampol ya. Mereka baru berasa kalau udah nari. Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama Mesir, dalam kitab Laisa Minal Islam, beliau mengatakan zikir dengan cara seperti itu masuk kategori bid'ah idhofiyah. Di satu sisi ada dalil, yaitu apanya? Zikirnya. Karena zikir memang disuruh. Ya kan? Fadhkurullaha dzikran katsiran, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Itu dalilnya. Ya, atau dalam hadis dari Aisyah, hadis sahih Muslim, kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Rasul kalau zikir di semua keadaan, itu dalil. Tapi tentang tata caranya seperti tadi, yang nari-nari, yang joget-joget segala macam, nah itu nggak ada. Maka dia masuk kategori bid'ah idhofiyah. Nah, antara bid'ah hakikiyah dengan bid'ah idhofiyah, mana yang lebih parah? Kalau kita bicara parah, dua-duanya parah sebenarnya. Tapi yang lebih, yang asli ya. Ya karena dia di semua sisi nggak ada dalil. Gitu. Namun demikian sikap kita, ya ketika berhadapan dengan kayak begini, karena kita anggap ini kemungkaran semua, maka hendaknya kita kalau ingin menghilangkan mesti strategi. Ya, mohon maaf, kasus sesajen yang ditendang, kalau kita bicara prinsip atau usul yang dia lakukan tidak salah. Salahnya di sisi apanya? Cara. Ngapain pakai di kamerain, terus di share, ya jadi berabe. Ya coba kalau sekedar ya udah buang-buang aja, selesai kan? Nggak usah pakai di filming, nggak usah disebarin. Ya, dari sisi prinsip dia benar karena sejalan dengan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Kata Imam Nawawi, maksud ubah dengan tangan adalah dengan power, dengan kekuatan. Kalau kita ngerasa punya power, punya kekuatan, dan kita ada posisi tertentu, silakan. Baiklah tadi, kalau nggak mampu, bagi disani dengan nasihat, dengan tazkirah, peringatan, dengan diskusi, dengan debat yang baik. Baiklah tadi, kalau nggak mampu, baru dengan Fabi Qalbi, Nah, untuk masalah tata cara, kata Imam Ibnu Qayyim, ada beberapa strategi. Pertama, jika ada kemungkaran, dihilangkan, lahir kemungkaran baru yang lebih besar dan lebih berkepanjangan, maka itu haram dihilangkan, biarin aja begini. Ada kemungkaran, kita hilangin, muncul kemungkaran baru yang lebih besar dan berkepanjangan. Mendingan tadi, kalau gitu kan, mendingan didiemin dah. Contohnya apa? Ketika Ibnu Taimiyah melewati tentara Tartar lagi pada mabok, tentara Mongol, Ibnu Taimiyah lewat aja. Murid-muridnya juga lewat. Begitu udah jauh, muridnya bertanya, Pak Ustadz, kok diem aja? Kan biasanya tegas gitu sama kemungkaran, itu ben diem aja. Kata Ibnu Taimiyah, biarin dah daripada kita ini bunuh. Jadi dua dosanya mereka, mabok juga, bunuh orang juga. Itu kalkulasinya ada. Jadi nggak asal semangat hilangin. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, ada kemungkaran yang kita hilangkan, kemudian benar-benar hilang atau berkurang. Ah ya kayak gini wajib hilangkan. Karena betul-betul fungsi amar ma'ruf nahi munkar efektif saat itu. Seperti misalnya orang tua kepada anak. Kalau kita punya kekuatan, anak kita males sholat, ya kita sebagai orang tua jangan diem. Ya, karena itu kemungkaran besar, nggak mau sholat itu. Apalagi dia udah akil balik.
Maka kalau kita lakukan nahi mungkar kepada anak kita dan dia besoknya udah mau sholat segala macam, ini jadi wajib. Yang ketiga, ada kemungkaran dihilangkan, muncul kemungkaran baru yang sama besar dan juga sama durasinya. Kata Imam Ibnu Qayyim yang kayak begini diberikan kebebasan untuk silakan hilangkan atau tidak, karena sama saja hasilnya. Nah, dengan mengetahui kayak begitu strateginya atau hitung-hitungannya, kita jadi nggak asal ngilangin kemungkaran. Oh, seperti itu. Dan kemungkaran pun juga kata Imam Ibnu Qayyim ada 2 syarat untuk disebut yang layak kita hilangkan. Pertama, kemungkaran itu benar-benar mungkar. Yang kedua, kemungkaran itu zohir, nampak. Karena hadisnya man ro'a, siapa yang melihat, nampak. Gitu. Adapun kemungkaran yang enggak disepakati, alias bukan kemungkaran yang disepakati, ya, dia enggak boleh kita ini. Kenapa? Karena itu ranah tasamuh. Contoh seperti misalnya, apakah saudara kita ketika kita lagi naik mobil jadi supir, dia di samping kita, atau kebalikannya kita yang di samping dia yang nyupir, dia nyetel tip, nyetel radio, muncul musik, ada Opik, ada siapa tuh, Mahir Zain, di mana hukum musik maupun walaupun musik religi tetap khilafiyah fikih, ya, di mana para ulama ada yang mengharamkan secara mutlak musik apapun, mau musik religi apalagi musik yang agak benar. Nah, sebagian ulama memberikan rincian dulu yang kayak apa dulu. Ya, seperti misalnya yang dilakukan oleh Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, ya, salah satu keponakan dari Ali bin Abi Thalib, ya, di mana beliau main rebana terus bernyanyi di rumahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, sampai-sampai istrinya Muawiyah marah-marah, bilang sama teman kamu udah malam berisik. Lalu kata Muawiyah, biarin orang soleh lagi nyanyi. Begitu jawaban Muawiyah. Begitu udah mulai tengah malam, kata Muawiyah ke Ja'far bin Abi Thalib, ya, dah cukup waktunya sholat tahajud. Ini kata Muawiyah. Ya. Lalu kemudian juga ketika Rasul datang ke pernikahannya Rubai bin Muawis, ya, lalu Rasul kan sepi banget pernikahan. Nah, Rubai pun mengundang dia punya budak, ya, masih kecil-kecil, ABG perempuan, jariyah, jadi itu perempuan. Mereka pun bernyanyi di hadapan Rasul, main rebana. Ya. Kemudian kasus yang ketiga, datang budak perempuan ngomong, ya Rasul, saya dulu nazar, kalau engkau pulang peperangan dalam keadaan sehat walafiat, selamat, saya akan bernyanyi dan main rebana. Lalu Nabi berkata kepada dia, in kunti nazarti fadribi. Kalau emang kamu nazar kayak gitu, silakan main fadribi, silakan kamu pukul rebana itu. Nah, kita tahu nazar nggak boleh sama yang haram-haram, ya kan? Nazar nggak boleh sama yang haram-haram. Ketika Nabi merekomendasi silakan kamu pukul, itu tanda itu bukan hal yang haram. Nah, dari situlah kata Imam Ali Al-Qari mengatakan kisah ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah hal tersebut selama tidak memunculkan syahwat atau fitnah itu syahwat. Nah, saat itu Rasul melihat si perempuan itu main rebana, Abu Bakar masuk dia masih main rebana, masih nyanyi, Utsman masuk, Ali masuk dia masih nyanyi, masih main rebana. Begitu Umar yang masuk, barulah si perempuan ini ketakutan, langsung dibanting rebananya. Yang banting bukan Umar, ya, dia sendiri yang banting. Kayak shock, kaget melihat Umar lewat, dan dia pun duduk diam semangkut begitu. Lalu Rasul berkata, inna syaitana la yakhafu anka ya Umar, wahai Umar, setan aja ngeri kamu lewat aku itu perempuan. Baik. Nah, ini kisah menjadi dalil buat para ulama yang membolehkan musik tuh dari sini dalilnya. Tapi yang pihak mengharamkan juga ada. Nah, ketika kita tahu ini bukan kemungkaran yang sepakati, sikap kita nggak boleh galak-galak. Sikap kita adalah al-ijtihad la yaqudu bil ijtihad. Sebuah ijtihad tidak boleh dianulir sesama ijtihad. Masing-masing ijtihad dia punya sisi yang potensi yang sama, bisa salah bisa benar. Tapi kalau kemungkaran itu adalah seperti orang mabuk, orang judi, orang zina, orang korupsi dan seterusnya yang disepakati atau melakukan kesyirikan, tapi banyak orang yang tidak ngeh kalau itu syirik, seperti sajen ditaruh di pohon palem kita, misalnya. Ini sepakati kayak gini baru kita silakan. Yang kedua, tadi, kemungkaran itu zahir, bukan dicari-cari, bukan dikorek-korek. Sekarang, detik ini, mungkin di kota Depok, di bagian mana, lagi ada yang maksiat sekarang ini. Ya kan? Tapi kita nggak melihat, dan kita nggak dibebani buat nyari-nyari dan ngorek-ngorek. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, kedengaran seorang laki perempuan cekikikan di sebuah rumah. Ya, tawa-tawa. Nah, beliau sebagai seorang khalifah merasa terpanggil untuk, wah ini nggak beres nih.
Dia pun datang. Dipanggil sama Abdurrahman bin Auf. Mau kemana? Ini ada suara laki perempuan. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, ya, la tajassasu. Jangan nyari-nyari kesalahan orang. Gitu. Kemudian dalam kisah yang lain yang agak mirip sama dalam hadis Bukhari ini kisahnya, Umar bin Khattab memasuki sebuah rumah yang dia curigai ada maksiat. Ya, laki perempuan. Tapi dia masuk lewat belakang rumahnya. Nah, ketahuan rumah yang punya rumah, kata yang punya rumah, engkau punya 3 kesalahan, aku punya 1 kesalahan. Kaget Umar, apa kesalahan saya? Engkau masuk rumah saya lewat belakang. Kedua, engkau masuk rumah saya tanpa salam. Yang ketiga, ya, fala tajassasu. Jangan nyari kesalahan orang lain. Ya, dan kesalahan saya cuma 1. Kenapa? Ini istri saya belum saya kasih tahu. Ya, dia belum kasih tahu kalau itu istri. Baik, ini syarat kedua tentang masalah mungkar. Baik, jemaah sekalian, ini kita baru bahas sampai itu doang ya, perbedaan antara bid'ah apa tadi asliyah dengan idhofiyah. Ya, kita belum membahas tentang masalah apakah ada bid'ah yang membuat pelakunya kafir, bid'ah mukaffirah, dan bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang membuat pelakunya menjadi fasik. Ya, kemudian ada bid'ah yang diperselisihkan, ada bid'ah yang disepakati. Kemudian juga apakah bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah ini pembagian yang dibenarkan, ataukah memang ini ranah perbedaan para fuqaha, para ulama sejak dahulu. Bagian ini belum kita bahas. Ya, kalau pengen ini bisa saya share slide-nya, atau di buku juga sudah saya bahas sebenarnya. Kalau di soal barangkali itu dulu, saya bisa sampai jam 6:04 paling lama, nggak bisa lama-lama. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ini adalah ini yang saya saudara saya. Saudara saya ini tinggal di Pekanbaru. Maka saya meninggal tahun lalu. Nah, di keluarga kita nggak ada yang tahlilan. Tapi saudara saya satu ini nggak ikut gitu kan. Nah, ini sumber juga saya bisa dalam satu keluarga bisa ini dia itu. Kalau perihal tahlilan juga banyak mengatakan. Ya. Masalah tahlilan ini itu sama seperti masalah perselisihan yang lain ya. Masing-masing pihak itu punya dasar. Saya pernah bikin tulisan berjudul, walaupun saya nggak pakai istilah tahlilan untuk menjaga perasaan ya di antara umat Islam, saya menggunakan judul makan-makan di rumah mayit. Makan-makan di rumah mayit. Ya, pihak yang pro atau membolehkan atau mendukung, mereka punya sejumlah dasar. Pertama, riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf, bahwasanya mayit ketika wafat itu mendapatkan ujian di alam kuburnya. Kalau dia mukmin selama 7 hari ya sampai 15 hari. Kalau dia orang munafik sampai 40 hari. Jadi angka-angka 7, 15, 40 itu bukan dari Hindu, bukan. Kan selama ini kan kita anggap oh ini budaya Hindu. Itu dari situ. Lalu kata Imam As-Suyuti ketika meneliti hadis tersebut, ini sanadnya sahih karena perawi hadis tersebut mengambilnya dari para sahabat di Mekah saat itu. Lalu kata Imam As-Suyuti mengatakan kisah ini, hal ini juga berlangsung di zaman saya, zaman dia. Di awal 10 Hijriah, terus hingga sampai di zaman dahulu di zaman para sahabat. Ini kata Imam As-Suyuti dalam kitab Fatawi Al-Hawi dan Fatawi. Kemudian yang kedua yaitu ketika Aisyah di rumahnya ada yang meninggal, sudah selesai diurus di para tamu ya, keluarganya ada tamu. Maka Aisyah akhirnya bikin bubur namanya talbinah. Talbinah itu pun diawurin yang namanya farid. Farid itu kayak semacam daging yang udah dicacak-cacak, kayak daging mie ayam lah kalau kita gitu.
makan rame-rame. Ini kisah hadis Sahih Muslim, kisah ini. Sehingga ini menjadi dalil makan-makan di rumah orang meninggal yang disediakan oleh tuan rumah, contohnya Aisyah saat itu bukan budaya orang luar, itu bukan budaya apa, itu ada dalam hadis. Kasus yang kedua, yang ketiga, yaitu hadis Imam Abu Dawud. Setelah Rasul dan sahabat menguburin sahabatnya, sudah selesai, ada yang tinggal, sudah selesai, maka Rasul dan sahabat pun kembali ke rumah yang meninggal, rumah tuan rumah gitu. Nah, di sana mereka pun makan-makan, masuk Rasul makan-makan. Dan kata Syekh Al-Albani, ini hadis sahih, kisah ini. Kemudian juga fatwa ya dari para ulama. Ya, Syekh bin Baz pernah ditanya tentang orang mengumpul di rumah mayit, takziah, ya ada yang ngopi, ada yang apa, macam. Kata beliau, nggak apa-apa, karena itu kan memuliakan tamu. Ada peristiwa atau nggak ada peristiwa, namanya orang bertamu kan kita akan ngasih minuman. Masa gara-gara ada orang meninggal nggak jadi ngasih minuman? Maksudnya begitu, paham ya? Masa hanya gara-gara ada orang meninggal kita nggak jadi ngasih minuman? Ya, tetap kita kasih bukan karena masalah acaranya, karena memang ini tamu ya kita lagi. Ini tamu datang dari jauh, saudara kita, famili dari Jawa datang kemari. Ya, khawatir dianggap itu kita nggak ngasih apa-apa, kan juga nggak mungkin kita kasih makan. Baik, itu di antara dasarnya. Adapun membaca Quran buat orang meninggal, Al-Fatihah buat orang meninggal, dari 4 mazhab hanya satu mazhab yang bilang nggak nyampe. Siapa? Syafi'i. Justru Syafi'i. 3 mazhab bilang sampai. Cuman dalam mazhab Syafi'i, khususnya di mutaakhirin, Syafi'i generasi belakangan, abad pertengahan kemarian, ya kata mereka sampai. Yang bilang nggak sampai adalah Syafi'iyah generasi dahulu. Itu pendapat yang masyhur. Ada pun pendapat yang mukhtar. Mukhtar itu terpilih. Ada pendapat terkenal, masyhur. Ada pendapat yang mukhtar. Ini istilah-istilah yang biasa ada dalam fikih mazhab Syafi'i. Harus juga diketahui. Karena saya lihat ada sebagian ustadz menjelaskan begini, tahlilan menurut mazhab Syafi'i. Pas saya baca, berarti dia nggak ngerti nih tentang terminologi yang biasa ada dalam mazhab Syafi'i. Seperti masalah ini pendapat yang masyhur, ini pendapat yang mukhtar, itu biasa dalam fikih mazhab Syafi'i. Nah, ternyata yang masyhur adalah enggak diterima, enggak bermanfaat, enggak nyampe gitu, tapi yang mukhtar itu sampai. Dari mana dalilnya kok itu sampai? Hadis Imam At-Tabrani ya, dengan sanad yang hasan, bahwasanya Rasul berpesan kepada orang yang nguburin mayit, ya Rasul berpesan baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Ini hadisnya hasan dan dihasankan bukan hanya oleh Imam Ibnu Hajar, tapi juga para ahli hadis yang lainnya. Nah, yang membid'ahkan ada jelas, dan mereka membid'ahkan dengan alasan apa? Itu kan kalau ibadahnya berdiri masing-masing, kirim Fatihah atau baca Quran atau apa. Tapi kalau digabung kayak begitu, itu nggak ada paket ibadah kayak begitu. Itu teori martabak namanya. Martabak itu ketika makan kacang sendirian emang enak. Susunya kita minum sendiri emang enak. Itu digabung, tambahan enak, itu martabak. Tapi kalau ibadah, ketika ini sendiri, oke silakan. Tapi digabung menjadi satu. Kan kalau tahlilan kan semua digabung jadi satu tuh. Ada kirim Fatihahnya, ada baca Yasinnya, ada apa lagi? Ada doanya, ada makan-makannya, kan digabung tuh jadi satu paket. Ya kayak martabak tadi gitu ibaratnya. Nah, kata mereka yang seperti ini yang jadi masalah tuh begitu. Yang menjadi sebuah paket ibadah khusus, yang menjadi pakem tertentu di masyarakat, yang tanpa hal itu kayaknya nggak serem deh. Dia kan orang bukan kucing. Lu ngapa didimin aja orang meninggal, ngumpul kayak pada doain. Nah kayak gitu. Inilah yang akhirnya menurut pihak yang membid'ahkan ini menjadi pakem sendiri. Itu nggak boleh. Walhasil kalau kita lihat dalil masing-masing sama-sama kuat ternyata. Ya, pihak yang membolehkan tadi dalilnya kan dari hadis ini begitu. Kemudian dalam kitab Rasail As-Salafiyah yang disusun oleh Imam Syaukani cerita yang namanya orang meninggal terus tamu orang pada datang ke rumah, mereka berkumpul baca Quran. Terus setelah itu mereka mengenang kebaikan si siapa? Ya, kemudian mereka pun makan setelah itu minum dan dianggap sebagai sedekah dari tuan rumah. Kata Imam Syaukani sudah terjadi sejak masa lalu. Selama memang kosong dari maksiat. Kalau itu ada maksiatnya, ada kemungkarannya itu. Semata-mata orang berkumpul, apa salahnya orang berkumpul? Ya sama seperti orang kumpul di pos, mereka ada yang tausiah atau apa.
Itu nggak ada beda. Ini Imam Syaukani. Tetapi yang lain juga nggak setuju dengan ini. Artinya, sehebat apapun sekarang membuat artikel tentang masalah ini, tetap dia nggak akan mampu memunculkan satu kata. Nggak ada bunga. Walaupun dia bikin tulisan setebal kayak sak semen, nggak akan bisa menyepakati membuat dua pihak ini sepakat. Karena memang ini khilafiyah sebagaimana khilafiyahnya kunut, khilafiyahnya apalagi muludan dan lain-lain. Nah, sikap kita tetap perbedaan kayak begini adalah yang tadi saya sebut, tasamuh, al-ijtihad la yaqudu bil ijtihad. Kalau tetangga kita, teman kita, keluarga kita, adik kita, abang kita, kok dia nggak ikut ya? Ya kita ini aja baik sangka, oh dia yang ikut itu. Kebalikannya, dia pun juga nggak boleh menuduh kepada saudara yang ikut dengan sebutan, ah ini mah asuh aja, asli warisan Jawa. Jangan begitu juga. Ya, yang antum pun juga nggak boleh langsung menyebut Wahabi itu kerjaannya begitu. Jadi enggak, tetap kita jaga lisan, jaga akhlak. Karena emang ini ya, zona tempat berparulan. Kalau misalnya cukup ya, apa? Insya Allah kapan-kapan kita lanjutin di bulan yang akan datang. Kita akhiri dari kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, kami dari DPR sudah menyiapkan nabung nyarap kubur di lokasi. Kami silakan bagi Bapak-Bapak. Ini bukan talmina, Bapak.